Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 31 hingga 33. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Ubahlah pernyataan-pernyataan berikut ini menjadi kalimat penjumlahan saja. Sebutkan suku-suku positif dan negatifnya. Oke, di sini ada 4 soal yang diminta dirubah menjadi kalimat penjumlahan saja. Maksudnya gimana? Ini nomor 1 ini kan masih kalimat pengurangan ya. Jadi ini harus dirubah menjadi kalimat penjumlahan. Nomor 2 juga masih pengurangan. Nomor 3 ini juga ada penjumlahan, ada pengurangannya. Nah, pengurangannya ini disuruh merubah ke dalam bentuk kalimat penjumlahan. Demikian juga yang nomor 4 ya. Ini masih pengurangan. Harus kita rubah ke dalam bentuk kalimat penjumlahan saja. Nah, bagaimana mengerjakannya? Langsung saja soal nomor 1 ini dia. Nomor 1 soalnya positif 4 dikurangi negatif 3. Nah, di sini sudah Kak Sari salin ya, positif 4 dikurangi negatif 3. Jika kita ingin merubah menjadi kalimat penjumlahan, perhatikan dulu. Di sini ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif. Kalau negatif berdekatan dengan negatif, ini dirubah langsung saja menjadi positif-positif. Gitu deh. Jadi caranya ini positif 4-nya kita tulis ulang. Kemudian tanda negatif-negatifnya berubah menjadi positif-positif ya. Langsung tulis angkanya angka 3 gini. Sehingga ini kalau kita hitung positif 4 ditambah positif 3, positif ditambah positif nanti hasilnya ya positif. Kemudian 4 sama 3-nya ditambah saja yaitu 7. Selesai ya. Jadi seperti ini. Ini kalimat penjumlahannya dan di sini hasilnya. Bisa ya? Langsung coba yang nomor 2. Positif 7 dikurangi positif 2. Oke, kita tulis dulu. Positif 7 dikurangi positif 2. Nah, bagaimana merubah kalimat pengurangan ini menjadi penjumlahan? Kita lihat di sini ada tanda negatif berdekatan dengan tanda positif. Kalau beda tanda begini langsung saja ditukar. Yang negatif jadi positif, positifnya jadi negatif. Menjadi kayak gini. Ini positif 7-nya kita tulis ulang. Nah, ini tandanya ditukar aja. Di sini jadi positif, yang di dalam kurung jadi negatif. Gitu. Ini sudah menjadi kalimat penjumlahan ya. Sehingga bisa langsung kita hitung positif 7 ditambah negatif 2. Nah, kalau Kak Sari ngajarinnya, ini kita misalkan seperti pasukan positif nih ya, yang 7. Nah, yang 2 ini adalah pasukan negatif. Pasukan positifnya ada 7, berperang dengan pasukan negatifnya hanya ada 2. Kira-kira nanti siapa yang menang? Tentu saja yang menang pasukan positif ya, karena jumlahnya lebih banyak nih, 7. Nah, kalau gitu berarti nanti hasilnya kita juga positif. Sekarang pasukan-pasukannya dikurangi saja ya, kalau berbeda tanda langsung dikurangi. 7 dikurangi 2, yaitu 5. Gini, selesai. Oke, latihan lagi. Untuk yang nomor 3. Negatif 9 ditambah negatif 4 dikurangi negatif 6. Di sini sudah aku catat soalnya ya untuk nomor 3, negatif 9 ditambah negatif 4 dikurangi negatif 6. Nah, ini yang sudah penjumlahan kita tulis ulang apa adanya. Gini, negatif 9 ditambah negatif 4. Oke, yang ini masih pengurangan berarti harus kita ganti menjadi penjumlahan. Lihat sebelahnya. Ini negatif berdekatan dengan negatif seperti tadi ya. Kalau tandanya sama-sama negatif kita rubah langsung menjadi sama-sama positif. Gini nulisnya, positif positif 6 gitu. Gampang aja ya. Jadi kalau negatif berdekatan dengan negatif langsung dirubah menjadi positif positif. Kalau tadi tandanya beda, negatif berdekatan dengan positif langsung ditukar aja ya, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Tapi kalau sama gini ya ditukar juga menjadi kebalikannya, negatif menjadi positif semua
gitu ya, dihafalkan deh. Kemudian ini sudah bentuk penjumlahan semua, berarti langsung bisa kita hitung. Yang di sini dulu, negatif 9 ditambah negatif 4. Ini kan sama-sama negatif ya, pasukan negatif. Kalau sama-sama pasukan negatif, justru jangan dikurangi, ditambah. Mereka seperti bersatu, atau kalau Kak Sari bilang ngopi bareng ya. Ada 9 pasukan negatif, ditambah lagi 4 pasukan negatif. Berarti sekarang pasukan negatifnya jadi banyak ya. Menjadi berapa? 9 tambah 4 yaitu 13. Jadi nulisnya gini, negatif 13. Jadi sekarang ada 13 pasukan negatif. Kemudian ditambah positif 6. Nah, ini berbeda pasukan ya. 13 pasukan negatif bertemu dengan 6 pasukan positif. Bertarung dong, karena kan beda ya. Nah, negatif bertarung dengan positif. Nanti siapa yang menang? Lihat dulu jumlahnya. Pasukan negatifnya ada 13 orang, pasukan positifnya hanya 6 orang. Pasti nanti lebih menang yang pasukan negatif ya. Berarti hasilnya di sini nanti adalah negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurangi saja. 13 dikurangi 6 yaitu 7. Selesai gini. Oke? Perhatikan ya. Langkah pertama tadi kita harus mengganti menjadi kalimat penjumlahan. Langkah berikutnya tinggal dihitung saja. Yes. Sekarang masuk ke soal 4. Negatif 5 dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 8. Ini dia soalnya, negatif 5 dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 8 menjadi negatif 5. Ini tanda negatif berdekatan dengan negatif menjadi positif. Ini juga negatif berdekatan dengan negatif menjadi positif. Gini. Oke, sama dengan. Nah, ini negatif 5-nya nggak ada temennya ya, yang lainnya positif ya, berarti negatif 5-nya boleh deh kita tulis dulu. Kemudian ditambah yang ini deh, pasukan positifnya ada 3, ditambah lagi pasukan positifnya ada 8. Berarti pasukan positifnya sekarang ada berapa? Ada 11. Oke, dari mana 11? 3 ditambah 8. Kemudian hasil akhirnya ini ada 5 pasukan negatif bertemu dengan 11 pasukan positif. Kira-kira nanti siapa yang menang? Negatif atau positif? Jelas-jelas yang menang adalah positif. Kenapa? Karena jumlah pasukannya lebih banyak ya. Berarti di sini nanti tandanya harus positif. Positif berapa? Tinggal yang 11 dikurangi 5 saja. 11 kurangi 5 adalah 6 gitu. Bisa ya? Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab, oke? Nah, sekarang kita lanjut dulu ke halaman 32 soal 2. Sebentar. Sebelum beralih ke halaman 32, di sini di soal 1 tadi kita juga disuruh menyebutkan suku-suku positif dan negatifnya. Baik, berarti kita kerjakan ulang mulai dari nomor 1 ya, menyebutkan saja suku-suku positifnya dan negatifnya. Ini kita kembali ke soal yang ke-1 tadi. Kalau mau menyebutkan suku-suku positif dan suku-suku negatif, itu kita lihat dari yang sudah kita rubah menjadi bentuk penjumlahan saja. Ya, setelah kita rubah. Jadi yang di sini. Nah, untuk yang nomor 1 ini hanya ada suku-suku positif, yaitu positif 4 dan positif 3. Tidak ada suku negatifnya. Gak apa-apa, kita sebutkan ya, suku-suku positifnya yaitu nih positif 4 dan positif 3. Seperti ini caranya. Sudah selesai. Oke, sekarang lanjut untuk yang nomor 2. Yang sudah kita rubah menjadi penjumlahan saja itu yang ini ya, baris kedua ini. Coba Kak Sari kotakin. Nah, baru kita lihat suku-sukunya. Kalau di nomor 2 ini ada ya, ada suku-suku positif dan ada suku-suku negatif ya. Masing-masing ada 1 buah. Oke, tinggal kita sebutkan. Suku positifnya yaitu yang ini ya, positif 7, dan suku negatifnya yaitu yang mana? Ini dia,
negatif 2. Selesai. Oke, lanjut ke yang nomor 3. Kita lihat, kita cari yang sudah berupa penjumlahan saja. Ini ya, yang di baris 2 ini. Kita kotakin, boleh. Terus kita lihat, ada suku-suku negatif, ada suku-suku positif. Ada ya, ini suku-suku negatifnya ada 2, yaitu negatif 9 dan negatif 4. Suku positifnya hanya ada 1, yaitu positif 6. Kita sebutkan saja apa adanya di sini ya. Suku positif dulu ya. Suku positifnya yaitu ini positif 6, dan suku-suku negatifnya karena ada 2 ya, jadi suku-suku gitu ya. Suku-suku negatifnya yaitu mana? Ini negatif 9 dan negatif 4. Negatif 9 dan negatif 4. Selesai. Mudah ya? Oke, lanjut ke yang nomor 4 tadi. Di sini kita lihat yang sudah dalam bentuk penjumlahan saja. Berarti yang ini nih. Nah, kita sebutkan ya, suku-suku positifnya dulu. Ada 3, positif 3 dan positif 8. Ada 2 ya, ada 2, yaitu positif 3 dan positif 8. Kita sebutkan suku-suku positifnya yaitu positif 3 dan positif 8. Dan suku negatifnya ada ya, ini. Suku negatifnya yaitu negatif berapa? Negatif 5 ini, oke? Nah, gini. Sudah selesai. Alhamdulillah. Yes, sekarang kita pindah beneran ke halaman 32. Ayo. Soal 2 ini ya. Ubahlah pernyataan berikut ini menjadi pernyataan penjumlahan saja. Kemudian hapus tanda kurung dan sajikan dengan susunan suku-sukunya. Di sini ada 6 soal yang harus kita selesaikan. Maksudnya gimana? Yang pertama harus dirubah menjadi pernyataan penjumlahan saja. Ini ya, masih pengurangan, ini juga masih pengurangan, di sini ada pengurangannya. Seperti tadi harus kita rubah menjadi penjumlahan saja. Kemudian kita diminta menghapus tanda kurung. Jadi tanda-tanda kurungnya ini nanti harus sudah hilang, menjadi seperti di soal 3 ini deh, tanpa tanda kurung ya. Kemudian sajikan dengan susunan suku-sukunya ya, persis seperti soal 3 ini. Jadi tanpa kurung dan sudah dalam bentuk susunan suku-sukunya. Jadi tidak ada lagi 2 tanda yang bersebelahan seperti ini. Ada tanda positif, ada tanda negatif. Ini nanti sudah tidak ada kalau sudah kita rubah ya. Kalau tanda kurungnya sudah kita hilangkan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langsung saja kita kerjakan soal nomor 1 ini. Nomor 1, positif 10 dikurangi positif 15. Kita tulis ulang di sini, Kak Sari udah ya. Positif 10 dikurangi positif 15. Langkah pertama, ini positif 10-nya boleh kita tulis dulu. Nah, di sini ada negatif berdekatan dengan positif. Caranya harus langsung diganti. Di sini yang negatif jadi positif, buka kurung, yang positif menjadi negatif, gitu ya. Terus 15-nya ditulis biasa. Nah, ini sudah bentuk penjumlahan loh. Jadi positif 10 ditambah negatif 15. Ini kan tadi sudah dimintanya dirubah dalam bentuk penjumlahan saja, berarti kita sudah. Kemudian langkah berikutnya disuruh menghapus tanda kurungnya. Oke, kalau mau menghapus tanda kurung, aturannya begini. Jika dia merupakan bilangan positif, positifnya ini boleh langsung kita hilangkan, tidak usah ditulis. Jadi positif 10 itu langsung kita tulis 10 saja, tanpa kurung dan tanpa tanda positif. Kemudian di sini positif berdekatan dengan negatif. Kalau mau dihilangkan, ini positifnya yang selalu kalah. Sehingga langsung kita tulis negatif 15 saja. Jadi begini ya. Atau kalau dibaca ini seperti 10 dikurangi 15. Ingat,
tanda positif berdekatan dengan negatif itu selalu kalah tanda positifnya. Jadi positifnya yang hilang, ya. Kayak gitu ya, Dek ya. Seperti halnya kalau kita berteman. Kalau kita orang-orang berpikiran positif, berteman dengan orang-orang yang berpikiran negatif, maka lama-kelamaan pikiran positif kita akan hilang. Kita akan ikut berpikiran negatif. Berpikiran negatif itu berpikiran yang buruk-buruk gitu ya, yang jahat-jahat. Makanya pilih-pilih teman ya, Dek ya. Intinya gitu. Jadi sudah ini 10 dikurangi 15, dah selesai. Ini ya, hapus tanda kurung, sudah tidak ada tanda kurungnya, dan sajikan dengan susunan suku-sukunya juga sudah. Tandanya apa? Tidak ada dua tanda yang berdekatan lagi nih, hanya ada satu tanda ya. Oke, berarti nomor 1 selesai. Terus disuruh menghitung nggak 10 dikurangi 15. Nah, tidak usah dulu untuk soal 2, karena ini nanti ada perintahnya di soal 4. Coba Kak Sari lihatkan ya. Soal 4 itu perintahnya adalah ini, selesaikan soal 2 dan soal 3. Jadi soal 2 kita berhenti sampai di sini dulu, nanti baru kita hitung kalau kita sudah masuk ke soal 4. Berapa sih hasil dari 10 dikurangi 15? Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal 2 ya. Berarti udah selesai ya di sini, cukup. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Coba kita lihat. Ini dia, negatif 7 dikurangi negatif 9. Oke, kita tulis dulu. Negatif 7 dikurangi negatif 9 sama dengan. Nah, ini masih dalam bentuk pengurangan. Kita rubah dulu menjadi bentuk penjumlahan. Lihat sebelahnya. Karena ini negatif berdekatan dengan negatif, kalau mau dirubah, caranya langsung aja ganti menjadi positif-positif. Gini, negatif 7, terus di sini positif, ini juga positif 9. Sudah, ini sudah dalam bentuk penjumlahan. Nah, sekarang kalau kita mau menghapus kurungnya, perhatikan di sini negatif 7. Negatif 7 kalau kurungnya mau dihilangkan, itu tanda negatifnya tetap harus ditulis. Berarti ini menulisnya gini, negatif 7. Terus ini ada tanda positif dengan tanda positif. Tulis saja satu kali ya, menjadi positif 9. Selesai. Atau menghafalnya biar enak gini aja nih Dek. Kalau sudah dalam bentuk penjumlahan, membuka kurung itu ya langsung saja dibuka kurungnya ya. Ini negatif 7 tanpa kurung, kemudian di sini positif 9 ya juga tanpa kurung. Jadi tanda positif yang ini tidak usah ditulis. Tadi juga yang nomor 1 sama ya, positif 10 ditambah negatif 15. Berarti langsung aja positif 10 kita tulis 10, negatif 15 kita tulis negatif 15. Gitu aja, mudah ya. Jadi menghilangkan kurungnya sekarang sudah lebih mudah caranya. Coba kita aplikasikan untuk soal nomor 3. Negatif 1 ditambah negatif 4 dikurangi negatif 7. Ayo kita tulis dulu ya. Negatif 1 ditambah negatif 4 dikurangi negatif 7. Ini ya soalnya. Oke, kita rubah dulu menjadi bentuk penjumlahan saja. Karena di sini sudah penjumlahan, berarti yang ini kita tulis dulu. Negatif 1 ditambah negatif 4. Nah, sekarang yang ini masih bentuk pengurangan kan? Mau kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Lihat sebelahnya, negatif berdekatan dengan negatif, berarti menjadi positif 7. Seperti ini. Kemudian, kalau sudah bentuk penjumlahan saja, mau dibuka kurung itu caranya gampang. Langsung aja tulis yang di dalam kurung. Negatif 1, langsung ini, negatif 4, langsung di sini, positif 7. Selesai. Ya, seperti ini. Jadi, negatif 1, negatif 4, positif 7. Atau kalau kita bacanya kayak gini juga boleh. Negatif 1 dikurangi 4 ditambah 7. Boleh. Yang penting sudah selesai. Ini sudah bentuk penjumlahan saja dan ini sudah dalam bentuk tanpa kurung dengan menuliskan susunan suku-sukunya. Sudah ya? Lanjut ke soal 4. Positif 6 dikurangi negatif 8 dikurangi positif 16.
Ini dia soalnya, positif 6 dikurangi negatif 8 dikurangi positif 16. Oke, kita kerjakan dulu. Di sini masih pengurangan, berarti kita rubah menjadi penjumlahan. Caranya positif 6-nya kita tulis dulu, kemudian lihat ini negatif berdekatan dengan negatif, berarti menjadi positif positif. Oke, satunya negatif berdekatan dengan positif. Oh, ditukar aja menjadi positif negatif. Gini. Nah, sekarang ini sudah penjumlahan semua ya. Lalu kita mau menghilangkan kurungnya. Berarti sama dengan langsung aja ini yang di dalam kurung adalah positif 6. Tetapi kalau positif 6 di awal itu boleh menulisnya langsung 6 saja. Kemudian ini positif 8 ya kita tulis positif 8. Terus ini negatif 16 ya kita tulis negatif 16. Selesai. Mudah kok ya. Hehehe. Oke, berarti soal 2 rampung nih. Mana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh ya, tanya aja di kolom komentar. Atau nanti deh kalau misalnya mau bertanya lebih leluasa itu ada di dalam grupnya Kak Sari. Untuk kalian yang mau gabung di grup, nanti di akhir video ini akan ku kasih tahu caranya ya. Jadi disimak aja. Oke deh. Nah, sekarang kita beralih dulu ke soal 3. Soal 3, nyatakan dalam menggunakan tanda tambah dan kurung. Nah, ini kebalikannya. Justru di sini kita harus menggunakan tanda tambah atau penjumlahan dan harus diberi kurung. Kalau yang soal 2 tadi justru menghilangkan kurungnya. Nah, di soal 3 kita malah diminta memberi kurung ya. Terus tetap menggunakan tanda penjumlahan saja. Ini kan masih kayak pengurangan ya, pengurangan. Nah, ini harus kita ganti menjadi penjumlahan semua. Bagaimana caranya? Langsung saja. Coba kita lihat soal 1. 6 dikurangi 8. Ini kalau dirubah menjadi penjumlahan bagaimana? Kemudian kurungnya bagaimana? Ini dia caranya, Dek. Oke, di sini sudah Kak Sari tulis ya, soal satunya 6 dikurangi 8. Nah, kalau mau memberi kurung, ini kasih dulu nih, kita lihat 6. 6 ini kira-kira positif atau negatif? 6 ini pastilah positif. Kalau negatif itu harus ada tanda negatifnya. Kalau di depan gini tidak ada tandanya, itu berarti dia positif. Maka kita kasih kurung, kemudian positif 6, gini. Kemudian ini kan negatif 8. Negatif 8 itu ya sebenarnya langsung aja kita tulis negatif 8. Terus di sini tandanya kita kasih tanda tambah. Selesai. Jadi kayak gini soal nomor 1 ya. Positif 6 ditambah negatif 8. Ya, tadi kan dimintanya dalam menggunakan tanda tambah. Nih, kita sudah tanda tambah dan harus ada kurungnya. Kita juga sudah ada kurungnya. Selesai. Terus perlu dihitung enggak? Enggak usah dulu. Soal 3 tidak perlu dihitung dulu. Nanti menghitungnya ada di soal 4. Jadi berapa sih positif 6 ditambah negatif 8 itu? Ya, atau berapa sih 6 dikurangi 8? Itu nanti aja di soal 4. Nah, sekarang kita lanjut dulu di soal 2 yang ini ya. Soal 3 tapi bagian yang kedua. Lihat soalnya negatif 14 dikurangi 13. Oke, kita tulis. Negatif 14 dikurangi 13. Nah, ini sama dengan negatif 14-nya aman. Langsung kita tulis negatif 14 di dalam kurung. Kemudian dikurangi 13. Ini bacanya dikurangi 13 atau negatif 13 sih? Tergantung. Kalau tidak pakai kurung itu kita bacanya dikurangi 13 aja. Tetapi kalau pakai kurung kita bacanya langsung gini, negatif 13. Tetapi di sini harus dikasih tanda tambah gitu ya. Jadi bacanya kalau di dalam kurung ya negatif 14 ditambah negatif 13. Selesai. Seperti halnya soal 1 tadi ya. Positif 6 tambah langsung negatif 8. Jadi negatifnya ikut ke 8. Ini juga negatifnya ikut ke 13. Ya. Lanjut nomor 3. Negatif 4 ditambah 9 dikurangi 7.
ini sudah Kak Sari catat, negatif 4 ditambah 9 kurangi 7. Nah, kalau mau dikasih kurung, ya sudah, ini negatif 4 kita masukkan ke dalam satu kurung. Kemudian positif 9 kita masukkan ke dalam satu kurung. Negatif 7 kita masukkan ke dalam satu kurung. Kemudian di sini dikasih tanda tambah. Selesai. Mudah ya? Kalau sudah paham, mulai ngerti maksudnya jadi mudah. Jadi gitu, ini negatif 4 sendiri, ini positif 9 sendiri, negatif 7 sendiri. Terus dikasih tanda tambah. Yes. Lanjut ke yang 4, mana? 7 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 2. Nah, ini begini kan, 7 dikurangi 8 ditambah 6 kurangi 2. Kita mau kasih kurung, ya udah 7 dulu. 7 ini positif atau negatif? Hayo, tentu saja dia positif ya, karena tidak ada tanda negatifnya. Berarti kita tulis dalam kurungnya gini, positif 7. Kemudian ini ada negatif 8, kita tulis. Terus ada positif 6, tulis juga. Terakhir ada negatif 2, ditulis. Nah, ini pemisah-pemisahnya, kasih aja tanda tambah. Harus tanda tambah. Selesai, gini aja kok ya. Alhamdulillah. Berarti soal 3 rampung ya, sudah selesai kita bahas. Sekarang kita lanjut ke soal 4. Nah, soal 4 tadi jelas perintahnya selesaikan soal 2 dan soal 3. Berarti kita lihat di soal 2 dulu ya. Di sini, soal 2 yang nomor 1 harus kita selesaikan. Ini Kak Sari catat dulu sebagai soal 4. Begini. Kemudian kita kasih tanda ya, menyelesaikan soal 2. Nah, soal 2-nya yang nomor 1, yaitu ini tadi. Nih, 10 dikurangi 15. Jadi kita langsung aja boleh ambil dari yang paling akhir tadi ya. 10 dikurangi 15 sama dengan berapa, Dek? Caranya gini, kan kalau di SD dulu kita taunya 15 dikurangi 10. 15 dikurangi 10 adalah 5. Benar ya? Tetapi ini dibalik, 10 dikurangi 15. Ya udah, berarti hasilnya adalah negatif 5. Selesai. Gitu aja. Jadi berpikirnya dibalik. 10 kan lebih kecil, 15 lebih besar. Lebih kecil dikurangi lebih besar. Oh, berarti harus menjadi negatif. Karena biasanya kita besar dikurangi kecil. Bener kan ya? Oke, berarti ini udah selesai ya. Soal 2 yang nomor 1 jawabannya adalah negatif 5. Ditambahkan ke sini juga boleh nih, negatif 5. Oke, tetapi sarannya Kak Sari memang untuk yang soal 2 tadi jangan sampai negatif 5. Memang harus berhenti di sini saja karena perintahnya belum disuruh menyelesaikan, hanya merubah-rubah saja ya. Oke, lanjut ya ke soal 2 tapi yang di nomor 2. Ini dia, negatif 7 ditambah 9. Kita pindahkan di sini. Negatif 7 ditambah 9 sama dengan, nah ini bagaimana cara menghitung negatif 7 ditambah 9? Caranya boleh aja dibalik, ini menjadi positif 9 terus kurangi 7. Gini deh ya, dibalik ini yang positif 9-nya taruh depan, yang negatif 7-nya taruh belakang. Terus kalau kita perhatikan, tanda positif kalau di awal bilangan gini boleh nggak usah ditulis aja, langsung menjadi 9 terus dikurangi 7. Berapa 9 dikurangi 7? Tentu saja adalah 2. Selesai. Jadi negatif 7 ditambah 9 itu sama dengan 9 dikurangi 7. Hasilnya adalah 2. Ya, ini untuk soal 2. Di sini kalau mau ditambahkan boleh 2. Selesai. Lanjut yang soal 3-nya, ini dia. Negatif 1 dikurangi 4 ditambah 7. Ini sudah kucatat, negatif 1 dikurangi 4 ditambah 7. Ini juga boleh dibolak-balik, boleh ya. Jadi ini, yang positif 7 ini kita taruh depan dulu, kemudian negatif 1-nya ditulis, negatif 4-nya ditulis. Nah, seperti tadi, positif 7 ini tanda positif kalau di depan nggak usah ditulis aja, jadi langsung 7.
gitu. Terus ini dikurangi 1, terus dikurangi 4. Nah, kan jadi mudah tuh. Sama dengan 7 dikurangi 1, 6. 6 dikurangi 4, ya 2. Selesai ya. Jadi, soal 2 yang nomor 3 di sini tadi, jawabannya sama dengan 2. Yes. Lanjut ke soal berikutnya. 6 ditambah 8 dikurangi 16. Ini sudah kusalin, 6 ditambah 8 dikurangi 16. Oke, kita hitung. Yang dihitung ini dulu, 6 ditambah 8. 6 ditambah 8 adalah 14. Terus dikurangi 16. Sama dengan, nah 14 dikurangi 16 bisa nggak? Bisa. Meskipun waktu di SD kita tahunya adalah 16 dikurangi 14 ya. Kalau 16 dikurangi 14 itu adalah 2. Berarti kalau dibalik 14 dikurangi 16 adalah negatif 2. Selesai gitu ya. Kalau dibalik ya, yang kecil dikurangi yang besar, berarti hasilnya adalah negatif. Ngitungnya tetap seperti 16 dikurangi 14, tapi harus ada tanda negatifnya. Jadi negatif 2. Oke, coba kita pindahkan di sini. Yang pada soal 2 punya kita ini tadi ya. Nih, oke, kita pindahkan. Jadi 6 ditambah 8 dikurangi 16 sama dengan negatif 2. Alhamdulillah. Selesai ya. Ini untuk soal 4. Tapi yang menyelesaikan soal 2 sudah beres tuh. Nah, sekarang masih soal 4, tetapi kita mau menyelesaikan soal 3. Berarti kita lihat soal 3-nya tadi. Ini ya, Kak Sari tulis gini, masih soal 4, tetapi ini sekarang menyelesaikan soal 3. Nah, nomor 1, kita lihat soal 3 yang sudah kita kerjakan tadi ini. Oke, nomor satunya yang kita ambil justru yang sudah tidak ada kurungnya aja. Jadi ini soal aslinya, 6 dikurangi 8. Itu yang kita salin ya. Sini. 6 dikurangi 8 sama dengan, nah ini mudah deh, kecil dikurangi besar. Wow, kalau gitu nanti hasilnya pasti negatif ya. Kita taunya 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 adalah 2. Berarti kalau dibalik 6 dikurangi 8 adalah negatif 2 gitu. Oke, mudah. Lanjut nomor 2. Mana soalnya? Ini tadi. Negatif 14 dikurangi 13. Oke, kita catat dulu. Negatif 14 dikurangi 13 sama dengan, nah kalau seperti ini caranya, ini kan negatif 14, terus dikurangi 13. Ini dikurangi atau negatif sih? Kalau kayak gini kita boleh menganggapnya negatif aja. Jadi ada 14 negatif, ada lagi 13 negatif. Jadi sekarang negatifnya ada berapa? Ada banyak ya. Negatifnya ada 27. Loh, dari mana? Digabung aja 14 dengan 13 ya. Negatif 14 digabung dengan negatif 13 jadinya negatif 27 nih. 1 tambah 1 2, 4 tambah 3 7. Gitu. Oke? Kalau dua-duanya negatif. Lanjut, soal yang ketiga di sini coba kita lihat. Ini tadi negatif 4 ditambah 9 kurangi 7. Catat. Negatif 4 ditambah 9 kurangi 7 sama dengan, oke. Nah ini enaknya seperti tadi nih, yang positif 9-nya taruh dulu di depan, boleh. Terus diikuti negatif 4, boleh. Baru diikuti lagi negatif 7, boleh. Nah, sehingga ini sama dengan positif 9 itu kalau di depannya adalah positif, nggak usah ditulis aja tanda positifnya. Jadi langsung saja 9. 9 terus dikurangi 4, dikurangi lagi 7. Nah, sama dengan 9 dikurangi 4 berapa? 5, ya kan? Kemudian dikurangi 7. Nah, loh, 5 dikurangi 7. Oh, gampang. 5 dikurangi 7 itu. Kan kita berpikirnya 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 adalah 2. Kalau dibalik 5 dikurangi 7, ya berarti negatif 2. Selesai. Gampang kok ya, pokoknya dinalar aja, dimasukkan ke dalam logika kalian. Yes, lanjut ke soal yang berikutnya, soal 4.
Soal yang keempat di sini ya, 7 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 2. Wow, panjang. Oke, kita tulis aja dulu. 7 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 2 sama dengan, oke, caranya ini begini. 7-nya ini positif apa negatif, Dek? Positif ya, berarti boleh kita tulis 7 saja dulu. Kemudian ini didekatkan yang positif lagi, yaitu positif 6 atau tambah 6, boleh. Baru kemudian ini negatif 8 ya, atau kurang 8, terus ini negatif 2 atau kurang 2, gitu. Sehingga ini sama dengan, 7 ditambah 6, 13. 13 dikurangi 8 ya, 13 dikurangi 8, 5. 5 dikurangi 2 ya 3, gitu. Biasa aja kan ini, 7 tambah 6, 13. 13 dikurangi 8, 5. 5 dikurangi 2, 3. Selesai. Enggak susah kok insya Allah ya. Udah ya, berarti ini soal 4 juga rampung semua ya. Menyelesaikan soal 2 tadi sudah, sekarang menyelesaikan soal 3 juga sudah. Berarti beres. Kalau gitu, kita sekarang beralih ke halaman 33 mengerjakan soal 5. Soal 5 ini dia ya. Nah, di sini kita mulai berlatih banyak soal ya, Dek ya, menerapkan pemahaman yang kita sudah peroleh dari awal-awal tadi. Langsung saja soal 5, hitunglah. Soalnya ada 4 nih ya, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menghitung keempat soal ini, langkah-langkahnya kita rubah dulu semuanya menjadi penjumlahan saja. Ini masih ada penjumlahan dan pengurangan, berarti yang pengurangan ini harus kita rubah menjadi penjumlahan. Setelah itu kita hilangkan kurungnya dan menyusun suku-sukunya saja. Seperti tadi pokoknya. Tenang aja, Kak Sari bantu terus ya. Langsung aja coba. Soal 1. Soal 5 yang nomor 1 ini negatif 3 ditambah negatif 2 sudah dikurangi negatif 9. Sudah kita catat ya. Langsung ayo kita rubah dulu. Ini negatif 3-nya ditulis. Nah, ini sudah penjumlahan. Kalau sudah penjumlahan nggak masalah, langsung kita tulis apa adanya. Nah, yang di sini masih pengurangan. Kalau pengurangan harus kita rubah menjadi penjumlahan. Lihat dulu sebelahnya. Karena ini negatif dengan negatif berdekatan, berarti langsung dirubah menjadi positif ya, 9. Oke, sama dengan ini sudah penjumlahan semua dong. Kalau sudah penjumlahan semua, langsung saja kita buka kurungnya. Ditulis apa adanya. Ini negatif 3, di sini yang di dalam kurung adalah negatif 2, tulis. Ini yang di dalam kurung adalah positif 9, tulis. Jadi sekarang sudah tanpa kurung. Lalu kalau mau menghitung, ini boleh kita bolak-balik. Paling enak itu yang positif 9-nya taruh di depan ya. Gini, positif 9, terus negatif 3-nya tulis, terus negatif 2-nya tulis. Selanjutnya ini kita baca gini, positif 9 itu positifnya nggak usah kita tulis, jadi 9 saja. Bacanya 9 dikurangi 3 dikurangi 2. Nah, 9 dikurangi 3 dikurangi 2 gampang ya. 9 dikurangi 3 adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Selesai. Memang langkahnya sepertinya banyak, tetapi ini sesuai dengan yang diajarkan di buku kita ya, Dek ya. Diikutin aja, insya Allah mudah kok, seru kok ya. Tetapi tetap, kalau misalnya nanti kalian kesulitan dalam mengerjakan PR atau tugas dari guru, bisa tanya ke Kak Sari ya. Tanyanya boleh di grup aja deh, kalau di kolom komentar itu ngejawabnya agak susah. Nah, sekarang aja mumpung Kak Sari ingat ya, Kak Sari kasih tahu cara gabung di grupnya. Chat aja di 081 456 10 9 8 70. Nah, ini nomor WA-nya Kak Sari. Nanti grupnya itu ada 2 macam. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalian boleh pilih mau gabung ke grup yang mana. Yang penting kita saling sapa di nomor ini dulu saja. Oke? Siap. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya di sini. Soal satunya sudah selesai, jawabannya 4. Nah, sekarang soal 2, coba kita lihat. 8 dikurangi positif 7 dikurangi 5.
Ini sudah kecatat, 8 dikurangi negatif 7 terus dikurangi 5. Nah, caranya ini kan masih pengurangan-pengurangan. Kita rubah dulu menjadi penjumlahan saja. 8-nya ditulis. Nah, ini pengurangan kalau mau dirubah menjadi penjumlahan, lihat sebelahnya. Karena sebelahnya adalah positif, sementara dia negatif ya. Karena ini berbeda tanda. Kalau berbeda tanda langsung aja tukar tandanya. Di sini menjadi positif, yang di dalam kurung menjadi negatif. Gitu. Kemudian ini dikurangi 5. Kalau mau kasih kurung gimana? Kalau mau merubah ke penjumlahannya gimana? Langsung aja kasih gini, negatif 5-nya, kemudian di sini kasih tanda tambah. Gitu aja. Jadi tanda negatif atau tanda kurang ini ikut ke angka 5. Ya, terus dikasih tanda tambah di sini. Selesai. Nah, sekarang kita sudah merubah ke dalam bentuk penjumlahan saja. Kalau gitu enak ini membuka kurungnya. Jadi menghilangkan kurungnya mudah. Langsung di sini 8 tulis. Terus ini yang di dalam kurung tulis sesuai tandanya ya, negatif 7. Ini juga yang di dalam kurung ditulis sesuai tandanya, 5. Negatif 5. Nah, ini bacanya gimana sekarang? 8 dikurangi 7 dikurangi 5. 8 dikurangi 7 adalah 1. Boleh kita tulis dulu 1. Terus 1 dikurangi 5. Nah, 1 dikurangi 5 nih asik nih dek. 1 dikurangi 5 ya. Kan kita biasanya taunya 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 adalah 4. Nah, kalau 1 dikurangi 5, ya negatif 4 gitu. Simpel aja. 5 dikurangi 1, 4. Berarti kalau 1 dikurangi 5, negatif 4. Dah selesai ya. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Wow, negatif 2 dikurangi negatif 3 ditambah 7 ditambah negatif 4. Oke, ini sudah kusalin soalnya ya. Negatif 2 dikurangi negatif 3 ditambah 7 ditambah negatif 4. Sama dengan, ini negatif 2-nya boleh kita tulis. Ini masih pengurangan loh. Nah, ini tanda negatif berdekatan dengan negatif. Kalau mau kita rubah menjadi penjumlahan, langsung aja. Negatif-negatifnya jadikan positif-positif. Oke, kemudian ini ditambah 7 ya, berarti ya sudah ini biarin tambah 7. Nah ini sekarang ditambah negatif 4, karena ini sudah penjumlahan ya tulis aja, ditambah negatif 4. Kalau kita perhatikan, ini semua sudah penjumlahan. Kalau yang di depan itu jangan dirubah lagi ya dek ya, nggak boleh dirubah kalau yang di depan. Biarin, walaupun dia negatif, biarin, tetap negatif 2. Nah, sekarang karena sudah penjumlahan semua, ini kita siap untuk membuka kurung. Buka kurungnya apa adanya aja. Negatif 2 ya kita tulis negatif 2. Di sini positif 3 ya kita tulis positif 3. Terus ini 7, ada tanda positifnya ya kita tulis positif 7. Kemudian ini negatif 4 ya kita tulis negatif 4. Oke, sekarang sama dengan kalau mau didekatkan boleh yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Ini dulu positif 3 kita tulis, baru nulis positif 7, baru nulis negatif 2, baru nulis lagi negatif 4. Sehingga ini enak ya, positif 3 ditambah 7, bacanya gitu. Atau positif kalau di depan kan boleh dihilangkan supaya malah tidak membingungkan. Jadi ini positif 3 kita tulis 3 saja. 3 ditambah 7. Kemudian dikurangi 2, dikurangi lagi 4. Enak bacanya. Sama dengan 3 ditambah 7, 10. 10 kurangi 2, 8. 8 dikurangi 4, ya 4. Selesai. Oke? Sip. Lanjut ke soal yang keempat. 3 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 5 dikurangi 1. Oke, ini sudah aku catat ya soal yang keempat. 3 ditambah negatif 8 dikurangi negatif 5 terus dikurangi 1. Nah, ini kita kasih kurung aja semuanya dulu ya. Untuk 3-nya ya biarin deh tetap 3. Terus ditambah ini negatif 8 terus dikurangi negatif 5. Nah, ini negatif 1-nya boleh kita kasih kurung gini, negatif 1 terus kasih tanda tambah di sini.
Nah, berikutnya kita rubah ini menjadi penjumlahan saja. Ini sudah penjumlahan, ini masih pengurangan, ini sudah penjumlahan. Berarti yang harus dirubah yang di sini ya, yang masih pengurangan ini. Sementara yang lainnya kita tulis dulu, 3 ditambah negatif 8. Oke, ini negatif berdekatan dengan negatif. Kalau mau dirubah menjadi penjumlahan itu, ya langsung saja diganti tanda menjadi tambah dan tambah. Gini. Ya dek ya, kemudian ini ditambah negatif 1. Oke, nah sekarang ini sudah penjumlahan semua, berarti tinggal menghilangkan kurungnya saja. Sama dengan 3, ini langsung apa adanya yang di dalam kurung ya, negatif 8, di sini positif 5, yang ini negatif 1. Seperti halnya yang sebelum-sebelumnya tadi, ini boleh kita gabungkan. 3 ini positif loh ya, walaupun dia tidak ada tanda positifnya karena dia di depan, ini berarti positif. Berarti di sini 3 kita gabungkan dengan yang positif juga, yaitu positif 5, baru ini negatif 8, baru negatif 1. Atau boleh dibaca 3 ditambah 5 dikurangi 8 dikurangi 1. Sama dengan 3 ditambah 5 berapa? 8. 8 dikurangi 8, 0. Boleh kita tulis 0. Terus 0 dikurangi 1. Berapa 0 dikurangi 1? Kita kan taunya 1 dikurangi 0. 1 dikurangi 0 adalah 1. Nah, kalau dibalik 0 dikurangi 1 berarti negatif 1. Gitu aja. Ya, udah betul ini. 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Berarti selesai ya. Soal 5 ada 4 macam ini sudah kita kerjakan semua. Nah, sekarang kita boleh beralih ke soal 6. Di sini perintahnya hitunglah. Untuk soal 6 ini selain bilangan bulat ya, ada juga bilangan desimal, juga ada bilangan pecahan. Wow, tetapi sebenarnya caranya sama saja ya. Oke, langsung coba kita lihat ke soal yang pertama. 11 dikurangi 17 ditambah 13. Oke. Ini ya, soalnya nomor 1, 11 kurangi 17 ditambah 13. Nah, paling enak digabung-gabung dulu. 11 ini positif ya. Yang positif kita gabung dengan yang positif. Nulisnya gini, 11, terus ini positif 13, terus baru nulis yang negatif 17. Atau kalau dibaca 11 ditambah 13 dikurangi 17. Biasa aja, 11 ditambah 13 itu kan 24. 24 dikurangi 17 berapa? 7. Selesai. Oke, lanjut ke soal yang 2. Negatif 14 ditambah 19 ditambah 12 dikurangi 20. Ini dia. Nah, caranya gimana? Negatif 14 ditambah 19 ditambah 12 dikurangi 20. Sama aja, kita gabungkan. Ini yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Kita tulis dulu yang positif ya. Ini positif 19. Terus ada lagi positif 12. Terus ada lagi negatif 14. Baru negatif 20. Nah, sama dengan yang paling depan, tanda positifnya boleh dihilangkan menjadi 19 saja, ditambah 12, dikurangi 14, dikurangi 20, gitu bacanya. Langsung dihitung, 19 ditambah 12 berapa? 31. 31 dikurangi 14 berapa? 17 ya dek ya. Iya betul ya, 17. Kak Sari ulang, 19 ditambah 12, 31. 31 dikurangi 14 itu 17. Boleh deh ditulis dulu 17. Baru dikurangi 20. Nah, ini gampang. 17 dikurangi 20. Kita mikirnya 20 dikurangi 17. 20 dikurangi 17 adalah 3. Berarti kalau dibalik 13 dikurangi 20 ya negatif 3 gitu. Selesai ya. Jadi jawabannya negatif 3 untuk soal yang kedua di sini. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Negatif 3,1 dikurangi 5,9.
Oke, ini dia. Negatif 3,1 dikurangi 5,9. Nah, sebenarnya kalau seperti ini, enaknya kita pakai logika lagi. Negatif 3,1 itu seperti pasukan negatif sebanyak 3,1. Kemudian dikurangi 5,9, itu boleh kita anggap sebagai pasukan negatif juga, sebanyak 5,9. Jadi ada pasukan negatif, ada lagi pasukan negatif. Berarti gimana mereka? Ngopi bareng, ya. Pasukan negatifnya bertambah banyak dong. Berarti ini nanti hasilnya juga negatif. Negatif berapa? Tinggal digabungkan saja pasukannya ini. 3,1 ditambah 5,9. Kita hitung di sini 3,1 tambah 5,9. 1 tambah 9 10. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. Komanya turun, berarti 9,0 ya. Nah, 9,0 itu boleh ditulis 9 saja. Jadi ini jawabannya negatif 9. Selesai. Gitu ya, Dek ya. Kalau ada pasukan negatif dan pasukan negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang keempat. Negatif 0,6 dikurangi negatif 1. Ini dia, negatif 0,6 dikurangi negatif 1. Kalau ini sebaiknya kita rubah menjadi penjumlahan. Ini negatif 0,6-nya boleh ditulis ulang. Nah, ini kan negatif berdekatan dengan negatif. Berarti harus dirubah menjadi positif 1. Oke, terus di sini boleh langsung kita hilangkan kurungnya. Ini negatif 0,6-nya tulis, kemudian positif 1-nya ditulis apa adanya. Udah gitu ya, sama dengan. Agar mudah menghitungnya, positif 1 dengan negatif 0,6 ini boleh kita rubah. Jadi yang kita tulis positif 1 dulu di depan, baru menulis negatif 0,6. Oke, positif 1 karena tanda positif di depan itu boleh tidak usah ditulis, jadi langsung aja kita tulis 1. Terus ini dikurangi 0,6. Tuh, kan jadi masuk akal sekarang, menghitungnya juga mudah. 1 dikurangi 0,6. Berapa ya? Kita hitung di sini. 1 dikurangi 0,6. Nah, karena di sini tidak ada angka, ini boleh kita kasih koma 0 supaya betul menghitungnya. Jadi 1 itu seperti 1,0 ya. 0 dikurangi 6 kan nggak bisa. Minjem 1 menjadi 10. 10 dikurangi 6 adalah 4. Ini tadi satunya sudah dipinjam 1 jadi 0 ya. 0 dikurangi 0 adalah 0. Terus komanya turun lurus. Gini. Jadi jawabannya 0,4. Kita pindahkan 0,4. Selesai ya. Itu cara menghitung soal yang keempat. Oke, lanjut ke soal yang kelima. 1/6 dikurangi 3/4. Ini dia. Oke, 1/6 kurangi 3/4. Kalau mau dibuka kurung boleh ya. Caranya langsung aja. Kalau mengikuti langkah-langkah yang diajarkan di buku, ini boleh kita tulis dulu 1/6. Kemudian negatifnya ini ikut jadi punyanya 3/4 gini, negatif 3/4. Terus ini dikasih tanda tambah. Oke, nah sekarang mau buka kurung kan ya? Langsung saja kalau sudah penjumlahan, kalau buka kurung itu langsung isinya di dalam kurung ditulis ya. 1/6, terus ini isinya di dalam kurung kan negatif 3/4. Nah gini, sebenarnya mirip seperti yang atas, tetapi ini langkahnya ikutin yang diajari di buku kan. Jadi supaya lebih berhati-hati aja. Jadi sekarang tinggal menghitung 1/6 kurangi 3/4. Caranya gimana? Boleh kita jadikan pecahan yang senilai. Ini 6 dan 4, KPK-nya adalah 12. Jadi kita jadikan 12, 12. 6 menjadi 12 itu dikali 2 ya. Berarti yang atas juga harus dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2. Ini 4 menjadi 12 itu kan dikali 3. Berarti atasnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3 adalah 9.
Kemudian 2/12 dikurangi 9/12. Nah, ini sama-sama per 12, berarti nanti hasilnya juga per 12. Tinggal yang atas, 2 dikurangi 9. Ayo, kita taunya 9 dikurangi 2. 9 dikurangi 2 adalah 7. Berarti kalau 2 dikurangi 9, ya negatif 7. Gini, jadi jawabannya memang negatif 7/12. Itu untuk soal yang kelima ya. Selesai. Lanjut sekarang soal yang keenam, soal terakhir kita di video kali ini. Negatif 2/7 ditambah 6/7 dikurangi 3/7. Ini dia. Oke, sama dengan, nah kita mau buka kurung. Karena di sini sudah tidak ada dua buah tanda yang berjejer, jadi kalau buka kurung itu langsung aja yang di dalam kurungnya ini kita tulis ulang. Di sini negatif 2/7, kemudian di sini 6/7 ya. 6/7 itu positif atau negatif? Positif ya. Gini. Kemudian ini dikurangi 3/7. Berarti sebenarnya ini kalau negatif itu harus dirubah dulu menjadi positif deh ya. Kak Sari ralat lagi aja. Jadi supaya kalian nggak bingung, negatif 3/7 ini kita rubah menjadi gini. Tanda negatifnya gabung ke 3/7, terus di sini dikasih tanda tambah. Gitu aja. Ya, berarti ini masih ada satu buah kurung yang belum dibuka ya, tetapi ini sudah penjumlahan semua, berarti bisa langsung dibuka saja. Ini sama dengan negatif 2/7 ditambah 6/7. Nah, ini yang di dalam kurung langsung ditulis negatif 3/7. Oke, sama dengan di sini per 7/7/7, berarti nanti hasilnya juga per 7. Tinggal yang atas aja, negatif 2 ditambah 6 dikurangi 3. Boleh ditulis gini, yang 6 dulu kita tulis, baru negatif 2-nya ditulis, baru negatif 3-nya ditulis. Oke, nah gini kan hitungnya enak. 6 dikurangi 2 adalah 4, 4 dikurangi 3 adalah 1/7. Selesai. Jadi soal yang keenam ini jawabannya adalah 1/7. Memang dek, makin kesini makin sulit ya soal-soalnya ya. Untuk itu kalian harus banyak berlatih soal. Soal yang untuk dijadikan bahan latihan bisa diambil dari buku paket kalian ini, atau bisa juga dari LKS. Nah, kalau yang dari LKS itu kan tidak Kak Sari bahas seluruhnya ya, karena Kak Sari nggak tahu LKS kalian kan pasti beda-beda. Untuk itu tadi kita bisa diskusi di dalam grup saja. Jadi nanti di dalam grup itu foto soal kalian dikirim, kemudian Kak Sari bantu jawab beserta caranya. Kan mudah. Jadi kalau soal-soal kalian sudah bisa dikerjakan, nanti ujian kalian akan lebih siap. Biasanya soal ujian itu mirip dengan soal-soal yang biasa diberikan oleh guru masing-masing. Gitu ya. Oke deh, nggak pakai lama lagi karena soal 6 ini juga sudah selesai kita bahas, berarti sekarang waktunya Kak Sari undur diri. Nah, tadi untuk gabung di grup juga sudah ada nomor WA-nya, silahkan langsung dikontak aja ya. Sekarang Kak Sari mau pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, di-komen, di-share ke teman-temanmu yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.